Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Oktavian Alfarabi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan SAW sebagai untuk memenuhi perkuliahan SPK kelas F. Perkenalkan, nama saya Dani Oktavian Alfarabi. Saya NIM 2018-31043. Nah, untuk metode perhitungan SAW sendiri yaitu metode perhitungan simple additive weighting. Perhitungan ini juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot karena konsep dasar pada metode ini yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode ini juga membutuhkan proses normalisasi matriks ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, untuk perhitungannya seperti yang ada di contoh ini. Kemudian kita akan coba untuk studi kasus ketika mengerjakan soal dengan metode SAW ini, Simple Additive Weighting. Nah, untuk studi kasus kali ini kita menentukan tempat bimbingan belajar, tempat bimbel bagi pelajar SMA yang terdapat beberapa kriteria yang kita gunakan yaitu diistilahkan sebagai C1, C2, C3, dan 4. Untuk istilah yang C1 yaitu biayanya, kita untuk biaya untuk bimbelnya, yang kedua itu lokasi, jauh dekatnya dari tempat kita, dari rumah, yang ketiga itu fasilitas, fasilitas seberapa lengkap fasilitas yang terdapat pada bimbingan kita ini, tempat bimbelnya, kemudian kualitas pengajar dari gelar akademik maupun soft skill dari pengajarnya itu sendiri untuk C4-nya. Nah, dari masing-masing kriteria yang sudah disebutkan tadi, kita akan membuat variabelnya, yang mana tiap variabel itu akan diberi sebuah nilai, nilai bobot, tapi nilai bobotnya ini dalam bentuk angka. Kemudian angkanya ini kita bebas mau menentukan, misal kita kasih antara range 15, 100 ataupun 01 aja gitu. Nah, pada studi kasus yang kali ini saya akan mengambil range-nya itu yaitu 1 dan 5, 1 sampai 5. Nah, kita langsung saja untuk studi kasusnya. Yang C pertama, untuk biaya tadi, kriteria biaya kita lihat dulu nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria biaya, yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kenapa kita ngambil semakin kecil semakin baik? Karena kita ingin tempat bimbel itu yang semurah mungkin. Jadi kita harus semakin kecil nilai bobotnya maka semakin baik untuk C1-nya ini. Nah, berikut karena di sini nilai bobotnya yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria biaya masuk ke dalam kategori cost. Yang biaya ini, yang ada 4 ini masuk ke dalam kategori cost. Untuk di metode SAW sendiri yaitu ada dua kriteria, yaitu cost dan juga benefit keuntungannya. Nah, untuk kategori benefit akan dibahas selanjutnya. Yang kedua untuk C2 itu yaitu kriteria lokasi, yang mana nilai bobot dari variabel yang akan digunakan sama, semakin kecil yaitu semakin baik. Nah, kita kan mencari tempat bimbel yang semakin dekat dengan rumah kita gitu. Untuk lokasi sendiri kita coba sama, untuk di sini terdapat 4 variabel. Nah, nilainya semakin kecil itu semakin baik. Maka lokasi ini juga masuk ke dalam kategori cost. Untuk C3, kriteria fasilitas, fasilitas yang kita dapatkan di dalam bimbel itu sendiri. Kita juga, tetapi untuk fasilitas ini semakin besar justru semakin baik. Kebalikannya dari yang tadi. Karena yang tadi itu masuk ke dalam cost, nah yang ini masuk ke dalam benefit. Fasilitasnya saya mencoba 3 saja, tidak lengkap, cukup lengkap, dan sangat lengkap. Nah, nilainya kita ambil nilai tengahnya dari masing-masing itu 135, yang mana semakin besar itu semakin bagus karena ini bukan cost tapi kategori benefit. Nah, yang C4 kita kategori kualitas pengajar, yaitu semakin baik pengajarnya ketika pengajar itu berkualitas. Misal dilihat dari gelar akademik, soft skill maupun alumni-alumni yang ada di universitas si pengajar tersebut. Untuk di sini ini masuk ke dalam benefit juga, bukan cost karena nilai semakin besar semakin baik, bukan semakin kecil semakin baik gitu. Nah, untuk kriterianya
saya 3 juga hampir sama dengan C3 tadi, yaitu lulusan D1 D2 D3 nilainya 3, lulusan S1-nya 4, S2-nya 5. Yang ini masuk ke dalam kategori benefit sama juga bukan masuk kategori cost. Nah, disimpulkan berarti untuk kategori cost itu C1, C2, biaya dan jarak, dan C3, C4-nya ini masuk ke dalam benefit, fasilitas yaitu dan kualitas pengajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari bobot kriteria dari C4-nya sendiri. Dari bobot kriteria ini tipe saya maaf. Nah, dari setiap kriteria yang kita sudah dapatkan, kita kasih nilai bobot. Pengambilan nilai bobot itu survei sendiri atau biasa dari kuesioner. Kita harus ada datanya ya, nggak asal ngasih gitu. Tetapi untuk kasus sekarang kita langsung aja untuk C1-nya yaitu bobotnya 40, 0,4, C2-nya 30, 0,3, C3-nya 20, dan C4-nya 10. Kalau di total yang ini 100 dan yang ini 1. Ini agar memudahkan kita untuk menghitung ke depannya nanti. Nah, untuk perhitungannya status studi kasus kali ini ya akan ada 3 tempat bimbel yang lumayan booming, lumayan terpercaya di Indonesia, yaitu yang pertama saya kasih nama A1 untuk GO, Ganesha Operation, yang kedua Primagama, dan yang ketiga Anhal Study Club. Nah, dari setiap alternatif yang diberikan, kita kasih variabel yang sudah ada sebelumnya itu sesuai dengan keadaan dari alternatif tersebut. Misal untuk yang A1, C1-nya kan 1.500.000 sampai 2.500.000. Untuk jaraknya kurang lebih sama dengan tuh 5 kilo. Dan C3-nya cukup lengkap. Kita coba masukkan semuanya. Nah, dari tabel sebelumnya dikonversi menjadi nilai bobot yang masing-masing dengan variabelnya. Nah, diketahui seperti ini. Untuk A1 yang GO tadi dari jarak, dari biaya, jarak, fasilitas, dan juga tenaga pengajarnya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk A1 tadi GO biayanya 1.500.000 hingga 2.500.000, jaraknya kurang lebih 5 kilo, fasilitasnya di tengah-tengah cukup lengkap, dan juga pengajarnya di tengah-tengah yaitu lulusan S1. Nah, dari nilai-nilai yang sudah ada tadi, kita bikin matriks. Kita bikinkan matriks keputusan, contohnya seperti berikut. Kita langsung urutkan aja. Untuk A1 C1-nya dia di baris 1 kolom 1 dan seterusnya hingga baris 4 kolom 4. Nah, dari matriks tersebut kita lakukan normalisasi dengan rumus seperti ini. R11 yaitu min 324 per 3 didapatkan hasilnya yaitu 2/3. Nah, 2/3 sendiri kita langsung jadikan desimal aja, ketemunya 0,7. Yang mana 2 ini dibagi nilai R1 baris 1 kolom 1 gitu. Jadinya 3. Dapatnya 3. Nah, oke, selanjutnya untuk menghitung yang baris 2 kolom 1 itu kan bernilai 2. 2 kolom 1 bernilai 2. Nah, untuk min 324-nya kita 2/2. Ketemu hasilnya 1. Nah, kita coba, maaf ini warnanya enggak putih. Yang selanjutnya yaitu baris 1 kolom 3 yang mana nilainya itu bobotnya ada 3. Maka untuk maksnya di sini 5, 0,6. Nah, untuk perhitungan tadi kita masukkan untuk semua nilai yang ada pada matriks itu ya. Kemudian ditemukan untuk baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 seperti ini. Nah, dari hasil nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam matriks lagi, yang mana hasilnya itu akan menjadi matriks yang ternormalisasi. Kita variabel dengan R. Nah, selanjutnya akan dikasih proses perhitungan, yang mana dari yang sebelumnya itu matriks yang sudah dinormalisasi, kita cari nilai akhirnya, nilai V-nya, yang mana nilai V-nya itu didapat dari hasil perhitungan preferensi W dikalikan dengan matriks yang normalisasi R tadi.
Untuk yang A1 didapat seperti ini, 0,4 dikali 0,7 ini. Terus 0,3 dikali 1, 0,2 dikali 0,6, 0,1 dikali 0,8 untuk Ganesha operation. Yang kedua untuk prima gamma yaitu 0,4 dikali 1, 0,3 dikali 0,5, 0,2 dikali 0,6, 0,1 dikali 0,6. Nah, dan seterusnya hingga A3. Nah, kemudian didapat maksudnya didapat kesimpulan dari hasil tersebut yang mana untuk Ganesha operation nilainya segini 0,78 ini ditambahkan ya, bukan dikali. Biasanya di sini sering kesalahan. Nah, kemudian dari hasil perhitungan tersebut A1 kita dapat lihat dia dapat nilai terbesar daripada A3 dan juga prima gamma yaitu A2. Yang mana berarti A1 ini direkomendasikan untuk dipilih sebagai tempat bimbingan belajar dengan menggunakan metode SAW tadi. Nah, mungkin sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.